Alhamdulillah Nathan Jo bisa kembali membela timnas U23 di sisa laga Piala Asia U23 2024. Pemain Korea Selatan U23 was-was dengan tiki-taka Indonesia. Pelatih kiper timnas 100% untuk Indonesia. Hingga rekor pertemuan Shin Tae-yong dengan pelatih Korea Selatan U23. Melengkapi berita hari ini. Skuad Garuda Muda membuat peta persaingan berubah dan kini berpeluang menuju Olimpiade. Debut di Piala Asia U23 2024 bersaing di Grup A, Timnas Indonesia U23 meraih 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Anak asuh Shin Tae-yong mengalahkan tim unggukan yakni Australia dan Yordania. Kemenangan ini Indonesia menjadi runner-up Grup A, satu-satunya kekalahan Indonesia kala melawan tuan rumah Qatar yang beraroma kontroversial. Dengan hasil tersebut, media Vietnam 24H menyebut Garuda Muda membuat peta persaingan berubah dan kini berpeluang menuju Olimpiade. Indonesia U23 membuat heboh Grup A Piala Asia U23 dengan bermimpi meraih tiket Olimpiade, tulis 24H dalam salah satu judul pemberitaannya pada Senin 22 April. Asisten pelari Shin Tae-yong, Nova Arianto, berharap timnas Indonesia U23 jadi inspirasi bagi anak-anak timnas Indonesia U16. Garuda Nusantara kini tengah bersiap menatap Piala AFF U16 2024. Ia ingin anak asuhnya yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan benar-benar serius. Semoga hasil kemarin yang dilakukan kakak-kakak kalian di timnas U23 bisa menjadi motivasi pemain timnas U16 dalam menjalani setiap latihan yang dilakukan, tulis Nova dalam Instagram pribadinya @novarianto30. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin jika seorang pemain ingin bekerja keras. Sebab semua itu telah dibuktikan oleh Marcelino Ferdinand CS. Terlebih, para pemain timnas Indonesia U16 kelak akan menjadi pemain-pemain masa depan skuad Garuda. Terbukti selama pemain mau merubah pikiran, ternyata kita bisa dan pemain harus punya percaya diri yang kuat untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tutur Nova. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan reuni antara Shin Tae-yong dengan Hwang San-hong. Selain sebagai sesama pemain timnas Korea Selatan periode 90-an, kemudian periode 2009 sampai 2012, keduanya bertemu dalam statusnya sebagai pelatih. Dalam periode tersebut, Shin Tae-yong dan Hwang San-hong 12 kali beradu strategi. Saat itu Shin Tae-yong menangani Songnam FC, sedangkan Hwang San-hong membesut Busan E-Park dan Pohang Steelers. Hasilnya dari 12 pertemuan itu, Hwang San-hong lebih unggul dengan catatan 5 menang, 5 imbang, dan hanya 2 kalah. Pertemuan terakhir tersaji di pekan ke-25 Liga 1 Korea Selatan 2012. Saat itu Pohang Steelers racikan Hwang San-hong menang 3-1 atas Songnam FC asuhan Shin Tae-yong. Pelatih kiper timnas Indonesia U23, Yoo Jang-hoon, sangat antusias ketika mengetahui bersua timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Walau dirinya merupakan warga negara Korea Selatan, ia dengan tegas mendukung penuh Garuda Muda. Yoo sendiri bukan sosok asing di sepak bola Indonesia. Ia sudah malang melintang di sepak bola tanah air dengan pernah membela Persipura Jayapura, Mitra Kukar, hingga Barito Putra. Saat ini Yoo masuk dalam daftar jajaran tim kepelatihan timnas Indonesia U23 yang sedang mentas di Piala Asia U23 2024. Menariknya, skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan U23 di babak perempat final. Yoo yang sedang bekerja bersama dengan Shin Tae-yong serta rekan lainnya untuk timnas Indonesia U23 akan menghadapi pemain dari negara asalnya. Mantan kiper Persipura Jayapura ini sangat antusias dan tak segan untuk mendukung skuad Garuda Muda kalahkan negara asalnya. Akhirnya terjadi 100% untuk timnas Indonesia U23, tulis Yoo dalam Instastory akun Instagram pribadinya @pace_Yoo Jang-hoon. Bintang Korea Selatan U23, Kim Min-woo, memberi pendapat tentang kekuatan timnas Indonesia U23 jelang duel perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Kamis 25 April. Kim Min-woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir Grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka.
Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min Woo dikutip dari Korea Times. Alhamdulillah, pemain Timnas Indonesia U23, Nathan Chu Aon, kembali bisa memperkuat Timnas U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pihaknya mendapat kepastian Nathan Chu bisa kembali memperkuat Timnas U23 di perempat final setelah melakukan pendekatan kepada klub. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick dilansir laman resmi PSSI. Lobby tidak hanya dilakukan PSSI, tetapi juga warganet Indonesia yang menyerbu akun media sosial klub. Erick merasa senang kepada warganet yang memberikan komentar sopan di akun media sosial Heerenveen, sehingga klub bersedia melepas Chu Aon. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya. Sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, ungkap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Dengan kembalinya Chu Aon ke Timnas U23, Erick berharap skuad Garuda Muda memperoleh hasil positif di babak 8 besar, sehingga peluang untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 makin terbuka. Memang tidak mudah, tapi pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan Coach STY bisa tersedia. Kini tinggal usaha dan doa terbaik kita berikan demi hasil terbaik di 8 besar, kata Erick.